Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kami berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini sebentar lagi Anda akan menerima abu dan Romo akan mengingatkan Anda sekalian untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Ini adalah perkataan yang sangat indah yang disampaikan kepada kita semua. Kenapa? Karena pertama, ini berarti Tuhan menerima kita siapa diri kita. Kedua, selalu ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita. Ketiga, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita harus menjadi seperti Tuhan, seperti pemilik kita. Tentu ketika kita mendengar kata bertobatlah, kalau suami Anda, istri Anda bilang kepada Anda, bertobatlah, bagaimana perasaan Anda? Tentu ada banyak yang gak seneng, mungkin ada banyak yang marah. Ketika dibilangin sama istri, bertobatlah, langsung bilang, memang aku aja yang perlu bertobat. Coba lihat dirimu sendiri tuh gimana. Berbagai kelemahan yang kamu miliki, kamu hanya lihat orang lain aja. Padahal perkataan ini betul memang kurang enak didengar kalau orang lain bilang ke kita. Seolah-olah kita ini banyak sekali kesalahannya. Tapi kita perlu menerima perkataan ini dengan besar hati. Karena apa? Karena pertama-tama tidak ada orang yang sempurna. Gak ada kan yang sempurna kan? Semua orang selalu ada kekurangannya. Dan ketika kita menghadap Tuhan, kita harus menghadap Tuhan apa adanya diri kita, bukan dengan topeng. Makanya kalau kita menghadap Tuhan dalam perayaan Ekaristi, kita selalu mulai dengan menyatakan berbagai kesalahan kita, kelemahan kita.
Kita sangat terbiasa kumpul dengan orang dan pakai topeng, pura-pura hebat, pura-pura suci, pura-pura keren. Anda dengar dalam bacaan Injil dikatakan apa? Banyak orang yang melakukan berbagai tugas keagamaan hanya supaya dilihat orang. Yang penting keren, yang penting hebat. Jadi seringkali tidak bisa menjadi diri apa adanya. Tetapi di hadapan Tuhan, buat apa pura-pura? Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu berbagai kelemahan kita. Namun kabar gembiranya, Tuhan selalu mencintai kita sebagai miliknya. Makanya buat Tuhan, Dia selalu memberi kesempatan kepada kita. Dia menerima kita apa adanya, tapi tidak berhenti di situ. Artinya ketika Tuhan mengatakan, ketika gereja mengatakan terus menerus kepada kita, bertobatlah. Itu artinya Tuhan tidak pernah lelah. Tuhan tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa kita bisa jadi baik. Coba kalau suami Anda bilang, saya gak punya harapan lagi sama kamu, pergilah, kita hidup masing-masing. Beda kan? Kalau istri bilang bertobatlah, sama istri bilang kita pisah aja, aku gak ada harapan lagi sama kamu. Pilih yang mana? Tentu bertobatlah. Walaupun perkataan ini keras, tetapi ini berarti ada harapan. Dan kita tahu bahwa setiap tahun di hari Rabu Abu ini, gereja selalu ingatkan kepada kita, bertobatlah. Karena apa? Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Buat Tuhan tidak ada kata tidak ada harapan. Buat Tuhan selalu ada harapan. Jadi betapapun gelapnya masa lalu Anda, betapapun Anda capek sama diri Anda, kenapa sih aku begini terus? Aku mau sabar, tetapi aku sangat sulit jadi sabar. Aku mau jujur, tetapi aku sangat sulit jadi jujur. Aku mau berhenti ngomongin orang, tetapi sangat sulit untuk ngomongin orang. Aku mau berhenti jadi sombong, karena sombong bikin aku capek. Tetapi aku gak tahu mesti bagaimana. Dan seringkali putus asa. Saat kita putus asa, itu artinya kita tidak lagi percaya bahwa kita bisa jadi baik. Kabar gembiranya adalah Tuhan percaya pada kita lebih daripada kita percaya pada diri kita sendiri. Makanya kita diingatkan dalam khotbah di bukit oleh Yesus. Yesus katakan apa dalam Injil beberapa hari ini, beberapa minggu ini? Kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Ulang ya, kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Anda percaya gak Anda bisa jadi sempurna? Mau gak Anda menjadi sempurna? Percaya gak? Harus mau dan harus percaya. Orang Surabaya seringkali bilang, golek opo maneh. Dalam hidup cari apa lagi? Anda cari apa lagi sih? Apa sih yang dikejar? Kenapa sih capek-capek? Jawabannya, kesempurnaan. Itu yang Yesus bilang kepada kita. Jangan pernah berhenti mengejar kesempurnaan. Karena poin yang ketiga, walaupun kita ini semua banyak kelemahannya, hari ini Anda diingatkan dengan menerima abu. Anda berasal dari abu dan akan kembali pada abu. Jadi artinya betapapun cantiknya Anda, betapapun perkasanya Anda, betapapun kayanya Anda,
Betapapun pinternya Anda, siapapun Anda, kita semua dari debu dan akan kembali pada debu, dari abu dan akan kembali pada abu. Jadi gak usah sombong-sombong. Tapi kabar gembiranya adalah walaupun kita ini debu, kan dikasih tanda kan, dari debu kan. Tandanya apa? Salib. Artinya apa? Anda dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Mau gak jadi milik Tuhan Yesus? Dibawa sama Tuhan Yesus, dilindungi sama Tuhan Yesus, dimampukan sama Tuhan Yesus dengan rahmat Tuhan. Siapapun Anda, jangan pernah kehilangan pengharapan bahwa Anda bisa jadi baik, kita semua bisa jadi sempurna dengan rahmat Tuhan. Selama 40 hari ke depan di masa Prapaskah ini, terus bangun diri, berusaha dengan pantang dan puasa supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Cari apa lagi dalam hidup? Kesempurnaan, karena kita adalah milik Tuhan. Amin.